selamat datang di Poci Podcast OSIS Suci 2. Sebelum mulai, perkenalkan dulu, nama gue Moni, nama gue Gwen. Dan di sini kita bersama teman kita. Halo, nama gue Evan. Hai, nama gue Nisha. Dan topik utama kita hari ini adalah Hari Ibu. Terus sebelum itu, gimana nih apa kabar kalian setelah melewati semester 1? Kalau gue baik aja sih, aman aja. Kalau gue baru-baru sudah lebih habis. Oh iya, kalau Poci listeners gimana nih? Pastinya baik-baik juga lah ya. Karena bicara topik kita hari ini adalah Hari Ibu, sesuai yang kita tahu, ibu itu pasti merupakan sosok yang paling penting di kehidupan kita. Dan pastinya hari-hari kita yang kita lalui dalam kehidupan kita. Boleh dong kalian ceritakan pengalaman yang paling mengharukan sama ibu kalian pada masa-masa? Ya. Kalau mengharukan sih kayaknya gimana ya? Lebih ke berkesan sih. Boleh. Kalau berkesan itu biasanya kalau misalnya ketemu bareng, makan bareng, makan bareng, kalau ngobrol bareng juga kali gitu. Wah. Tapi ya sih setiap momen bareng itu pasti selalu berkesan. Iya dong. Kalau Evan? Kalau aku juga sama sih, bukan mengharapkan tapi berkesan. Jadi waktu SD itu di hari Natal, kan bentar lagi Natal ya. Iya. Di hari Natal tuh dulu tuh aku masih percaya sama yang namanya Santa Claus. Dan temenku tuh dulu tuh tahun lalu bilang Santa Claus datang ke rumahnya, jadi aku percaya. Aku cerita ke ibuku. Terus tahun depannya lagi, Natalnya lagi. Pada suatu hari, jadi 2-3 hari sebelum Natal, ibuku tuh bawa box besar. Aku tuh selalu bilang ke ibuku, aku pengen mainan mobil remote. Terus aku tuh aku nggak boleh lihat isi itunya, jadi boxnya tuh disembunyiin sama ibuku. Terus aku selalu berdoa, jadi tuh aku tiap malam selalu berdoa bareng ibuku dulu. Karena dulu aku tuh tidur tuh masih sekamar sama ibuku. Terus besoknya tuh Natal. Jadi pada hari itu besoknya Natal, ibuku tuh masih bangun sampai jam malam. Aku disuruh tidur duluan. Terus bangunnya pagi-pagi tuh di depan pohon Natal aku udah ada kado-kado gitu bareng sama karena aku punya 2 adekku juga dibeliin kado itu. Terus ditulis surat dari Santa Claus. Jadi benar-benar kaget dan aku tuh percaya itu Santa Claus dulu, soalnya aku masih kecil. Dan waktu aku tuh baru sadar itu tuh ibuku waktu aku udah gede, soalnya kan udah ya pasti bukan Santa Claus kan Santa Claus sebenarnya itu cuma cerita doang. Itu benar-benar berkesan. Tapi emang ibu pasti bakal ngelakuin apa aja biar anaknya kan ya. Selanjutnya ada nggak sih pesan yang ibu kalian kasih kalian yang masih kalian ingat sampai sekarang yang bekas? Apa ya? Pasti banyak banget sih. Tapi mungkin salah satunya itu harus berusaha semaksimal mungkin supaya jadi orang sukses. Kalau aku jadi kan aku tuh dulu tuh suka banget main game online, terus mainan gitu, dan kadang tuh aku sampai sering lupa waktu. Jadi pada suatu hari tuh udah benar-benar keterlaluan. Jadi nilai sekolah jadi anjlok waktu itu, terus jadi kurang fokus. Terus ibuku bilang kalau misalnya kamu mau bermain terus, kamu juga harus belajarnya tuh juga harus jalan terus. Jadi kalau kita maksudnya ibu tuh kebahagiaan dengan kerja keras itu harus sama. Jadi
levelnya tuh harus sama dan nggak boleh selalu bekerja keras terus tapi nggak bahagia, jadi nggak senang-senang. Jadi itu tuh harus setara. Jadi itu menurutku itu kesan yang berkesan dari itu. Wow, bagus Jadi ya harus misalnya. konsisten gitu ya. Iya, jadi harus seimbang. Iya. Jadi misalnya kalau ada satu lagu yang kalian bakal kasih ke ibu kalian itu apa? Kalau aku lagu yang apa sih yang pokoknya di film aja itu loh yang ini. Kalau aku karena ibu pasti akan selalu itu banget gitu. Kalau kita kan Kalau aku tuh lagu yang ada di Toy Story dia juga ada framing gitu. Karena apa? Karena menurutku ibu itu bukan hanya seorang parent figure, itu juga bisa menjadi teman baik kita kalau belum menjadi teman cerita ya gitulah. Gitu. selanjutnya kan kalian pasti suka ada gengsi gak sih kalau ngobrol-ngobrol tuh ada gak? Oh enggak, wow. Kalau aku juga enggak sih. Kalau misalnya kan biasanya tuh orang-orang tuh gengsi kalau mau bilang aku sayang. Kalau mau bilang I love you ke ibunya ya kan, biasanya kayak gitu. Tapi yang kalau aku enggak. Nah ya udah, begitu boleh dong semungkin beberapa kalimat yang harus saya sampaikan ke ibu kalian. I love you. Nah, pokoknya terima kasih udah ngelahirin aku ke dunia dan udah benar-benar menjadi ibu yang terbaik lah buat aku, walaupun tantangannya tuh pasti banyak banget kan, punya 3 anak gitu. Terus mungkin ngeyel, aku juga mau minta maaf karena mungkin aku sering banyak salah ke Kalau aku akan juga karena udah sampai saat ini terus ada juga kalau saya kadang-kadang kalau disuruh ngomongnya iya tapi gak dilakuin sampai akhirnya ditegur. Tapi kalau buat saya very the best. Ini kan pasti kita ada pengalaman apa ya yang pacar itu dia sama ibu, nah itu aku jadi dulu tuh masih sering nonton TV Indosiar. Jadi dulu aku sama mamaku tuh nonton sinetron yang namanya Dunia Kebalik. Tahu nggak? Nggak tahu ya. enggak. Pokoknya itu pada masa itu lucu banget lah sinetron. Jadi kadang kalau abis mamaku pulang kerja biasanya nonton bareng di TV rumah. Kalau ada momen lucu atau kayak jokes-jokes lucu dari itunya pasti aku sama mama biasanya juga nonton sama adik sama nenekku tuh ketawa bareng gitu lucu lah momen kocak. Kalau aku tuh kan setiap kali bapak aku nyuruh aku jadi bulanan pasti ya. Jadi kalau misalkan mama kamu nyuruh kamu jadi barang itu kamu nyari nggak ada. Tapi sampai mama kamu turun tangan tuh baru ketemu. Iya, memang sering kayak gitu kan sih ya. Oke, terima kasih banyak ya untuk jawaban-jawaban dari kalian dan sekarang kita mau bacain komentar-komentar dari Coach Listeners. Jadi di sini ada cerita pengalaman bersama ibu seseorang yang seru banget. Kita lumayan sering belanja bareng, saling ngasih cerita satu sama lain. Kalau aku ada masalah, dia biasanya bantu. Pokoknya asik banget. Anggaplah ibu kita sendiri sebagai teman, karena bakal ngebantu banget saat kita lagi senang maupun sedih. Aku juga belajar banyak dari dia yang kerja keras buat anak, belum lagi beres-beres rumah. Gila sih, kuat banget. Gitu aja deh. Wah, ini kalau baca di ceritanya agak mirip sama cocok lagu yang misalnya di Evan Tadi gitu Ya ya. benar.
Selanjutnya ada lagi cerita kalau misalkan waktu dia masih kecil dan itu posisinya udah malam, kata mamanya di situ dia rela banget sampai nggak bisa tidur dan sekalinya tidur pun pasti bangun lagi. Tapi akhirnya dia bisa tidurnya dan di situ mamanya relain dia tidur demi jagain dia. Katanya kata mamanya sampai nggak biarin satu jam pun. Gila, lucu banget gak sih seorang ibu rela nggak tidur, Iya, mengorbankan jam tidur. untuk anaknya. Lalu ada pengalaman lagi yang paling orang ini suka kalau sama ibunya itu kalau aku dan ibuku pergi belanja bareng berdua. Karena pas belanja bareng itu kita jadi sering ngobrol mulai dari berangkat sampai perjalanan ke rumah. Malah kadang kita nggak bisa sampai di top gitu di mobil. Kayak kadang tidak bisa menyanyi berdua di mobil itu. Pokoknya enak banget deh kalau aku pergi berdua sama ibu. Iya sih, sampai jalan aku juga suka gitu. Kalian gimana? Kalau lagi berdua sama mama di mobil, Iya. nyanyi lagu bareng-bareng di top. Ya. Iya. Next ada yang cerita namanya nih. Mamanya itu orangnya penyayang banget. Mama selalu ngasih nasihat dan selalu berdoa buat anak-anaknya setiap malam. Tapi mungkin kadang aku emang buat marah atau kesal. Tapi mama tuh tetap sabar dan masih mencoba yang terbaik. Jika aku ada masalah di sekolah atau kejadian, mama selalu siap sedia mendengarkan ceritaku. Jujur, kalian memakai aku gak sih kak selalu gengsi buat ngomong kalimat aku saya mama atau kayak I love you mama. Gak tau sih kenapa gengsi banget, overall itu aja sih dari aku kak. Dan untuk mama, semoga mama sehat selalu dan selalu ada buat aku selamanya. I love you mama, wow. Saking gengsinya. Karena dia aku bilang banyak banget dia gengsi kalau misalnya mau ngomong anak. Sebenarnya itu nggak ada yang salahnya. Cuman mungkin kalau misalkan kita sering bikin orang tua marah itu pasti gengsi gak sih untuk bilang aku sayang mama itu berat. Lo pengen banget mama tahu kalau misalkan kita sayang mama. Kalau ada pengalaman yang paling membekas lagi, jadi waktu itu aku sama mama berdua jalan bareng, kapan aja di mana aja. Tapi paling membekas itu di mobil berdua sama mama. Rasanya kayak pengen cerita semuanya aja gitu sama mama. Dari cerita yang gak penting sampai penting tuh pengen diceritain sama mama. Bahkan cerita aku yang paling random aja diceritain sama mama. Next ada cerita juga nih. Mamaku adalah seorang pekerja keras yang tapi gak ada kata menyerah di hidupnya. Semua bakal dia lakuin demi keberlangsungan hidupnya. Mama pernah cerita kalau dulu dia nggak pernah minta sepeser pun sama mamanya. Kalaupun dia mau sesuatu, dia kerja buat dapat uang yang sesuai yang dia mau. Dari situ, mama mulai bangun bisnis kecil pada tahun 2016 dan bisnis itu bertahan sampai sekarang dan bisa mencukupi kehidupan sekeluarga. Mama sering bikin kelas dulu di hari Sabtu, aku juga kadang ikut buat ganti dari kelasnya foto-foto juga. Dari situ aku lihat kalau mama ini benar-benar ngajarin orang-orang di sana dengan telaten, sabar dan pembawaannya juga sendiri. Kurang lebih itu pengalaman seorang. Wow. Ini ada pengalaman lagi nih. Orang ini paling suka kalau cerita-cerita ke mamanya. Jadi kayak walaupun sering berantem gitu ya, ada konflik, tapi dia tetap jadi tempat cerita kita. Sekian dari podcast Sosial Seringsi pada kali ini. Terima kasih atas bintang tamu kita, Kak Evan dan Susya. Jangan lupa capai hari ibu ke ibu kami. Dan turunkan gengsi kalian untuk bilang I love you juga nih. Nah, kami dari Koci izin pamit undur diri dan Selamat Hari Ibu.